Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadullaha haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih wa afdhalus salawati ala nabiyhi wa rasulih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah, kita wajib bersyukur kepada Allah yang selalu memberikan rahmat, nikmat, taufik, hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu menjadikan kita hamba yang pandai bersyukur. Dan salah satu bentuk kesyukuran kita adalah keistiqomahan kita di dalam melaksanakan sholat, yang keutamaannya bahkan ada yang memasukkan tidak hanya sekedar keutamaan, tapi kewajiban kita sholat untuk laki-laki khususnya adalah dengan berjamaah. Berjamaahnya di masjid, ya, bukan di rumah. Karena itu para ulama menyebut al-masajid buyutul muttaqin. Masjid itu adalah rumahnya orang-orang yang bertakwa. Jadi kita ini harus punya 3 rumah. Rumah yang pertama, rumah yang kita tempati dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan pasangan hidup kita. Rumah yang kedua ya masjid ini. Masjid selama kita masih hidup di dunia ini. Nah, rumah yang ketiga adalah rumah di akhirat nanti. Ketiga rumah itu harus kita pikirkan. Bagaimana caranya kita bisa hidup bahagia di 3 tempat itu. Rumah tempat tinggal kita, dan rumah ibadah kita, dan rumah tempat tinggal kita di akhirat. Bahkan para ulama itu mengatakan hadzihil masajid, masjid-masjid itu allati kana sholihuna, adalah tempat
orang-orang soleh yu'addibuna auladahum, mendidik anak-anak mereka fi khuduriha, agar anak-anaknya juga hadir di masjid. Jadi jangan hanya kita ini berangkat sendiri, ada yang berangkat sendiri, ada yang lumayan pasangannya juga diajak ke masjid. Tapi yang jarang adalah anak-anaknya tidak dibawa serta ke masjid. Kalau kita ini orang yang soleh, kita harus mendidik anak-anak kita itu harus hadir ke masjid. Sebab kalau kita itu sudah menjadikan diri kita sebagai orang yang soleh, dan anak-anak kita juga anak-anak yang soleh, yang selalu berkumpul di masjid, maka nanti akan dikumpulkan lagi oleh Allah di akhirat. Itu doanya para malaikat. Dan doa para malaikat ini harus menjadi harapan kita supaya bisa dikabulkan oleh Allah untuk kita dan keluarga kita. Doanya berbunyi, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. Nah itu. Jadi kalau ada orang mukmin yang soleh, yang selalu beristighfar, dan tempat istighfarnya itu di masjid yang paling utama, ya. Sebab orang ke masjid itu hanya dua yang dimohon tuh, yaitu ampunan dan rahmat. Ya. Ampunan dan rahmat. Kalau sudah dua ini didapatkan, atau kita ini mencari dua ini di masjid, malaikat berdoa, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkanlah mereka ke surga Aden sebagaimana yang Engkau janjikan. Wa man salaha min abaihim, bersama kedua orang tua mereka yang soleh. Kalau tidak soleh ya tidak bisa. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim, dan bersama pasangan mereka yang soleh solihah. Wa dzurriyyatihim, dan anak-anak mereka, yaitu anak-anak yang diajak hadir di masjid itu. Kalau toh anak-anak kita itu tidak satu rumah, tempat tinggalnya terpisah jauh, selalu di WA, selalu ditelepon. Jangan lupa kamu di tempatmu itu selalu hadir di masjid. Jangan tinggalkan sholat dan bergabunglah berjamaah di masjid. Nasihat-nasihat seperti itu harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kalau kita ini ingin dikumpulkan Allah menjadi hamba yang soleh. Sebab para ulama mengatakan, kana as-solihuna yu'addibuna abna'ahum atau auladahum fi khudurihin. Orang soleh itu selalu mendidik anak-anaknya agar anak-anaknya itu hadir di masjid. Gitu.
Orang, ya kata para ulama, kalau setelah membaca ayat-ayat Al-Quran tentang ciri-ciri orang bertakwa, ciri-ciri orang soleh, itu para ulama mengatakan qalbul mu'min fil masajid, hatinya orang yang beriman ketika di masjid, kama salis samak filma, perumpamaannya itu seperti ikan dalam laut. Nah, kalau ikan berada dalam laut, dalam lautan, itu kerasan, senang. Dan yang paling ditakuti sama ikan ya kalau dipisahkan dari laut. Sebab kalau dipisahkan dari laut berarti kematian. Begitu juga orang yang beriman. Orang yang beriman tuh kalau di masjid itu kerasan. Sampai-sampai orang yang sudah kerasan di masjid itu Rasulullah menyebut rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Orang yang hatinya itu nyantol. Nah, kalau saya artikan yang enak gitu supaya bisa dipahami, nyantol di masjid. Hatinya nyantol di masjid. Tidak sekedar datang ke masjid itu dalam rangka sholat. Tapi apa saja yang berhubungan dengan kebutuhan masjid itu menjadi perhatiannya. Apakah kebutuhan air di masjid sudah cukup ya? Apakah penerangan lampu-lampunya nggak ada yang rusak? Alat sound systemnya itu masih bagus apa enggak? Karpetnya itu sudah bau apa enggak? Gitu kan gitu. Jangan ada orang di masjid sebanyak ini. Lalu kemudian ada seorang imam berdiri di depan memimpin sholat. Disediakan panitia mic ya supaya terdengar oleh makmumnya. Dipasang mic-nya di bajunya imam itu. Tapi setiap imam menggerakkan badan, Allahu Akbar, suara mic itu geratak. Gara-gara kabelnya sudah hampir putus. Mau rukuk, suara mic gerajak begitu. Nah itu berhari-hari, berminggu-minggu itu tidak ada yang tersentuh hatinya untuk menanyakan ada apa itu, alat sound systemnya kok berubah kayak gitu suaranya. Dibiarkan saja, itu tandanya ya sama. Itu namanya bukan qalbuhu mu'allakun fil masajid. Ini di masjid kita ini suara sound systemnya kayak di Ka'bah. Enggak ada suara dengung, enggak ada suara gerak-gerak. Itu tandanya yang ngurus ini qalbuhu mu'allakun fil masajid. Persediaan wudhu, airnya selalu siap. Itu tandanya yang ngurus masjid ini adalah qalbuhu mu'allakun fil masajid. Lampunya nyala semua. Ini qalbuhu mu'allakun fil masajid yang ngurus. Kalau ada bendahara masjid marah-marah terus, ngomongnya begini, lampu ini aja diuripno, kita hemat listrik, dimatikan saja lampunya itu supaya tidak banyak pengeluaran. Oh itu tandanya bukan qalbuhu mu'allakun fil masajid. Kalau namanya bendahara ya kudu pinter nggak ada duit dan digunakan untuk kemakmuran masjid. Ada masjid itu di Jogja ya. Lampunya itu 300 titik lampunya. Jadi kalau memandang ke atap masjid itu kayak langit
dengan bintang-bintang itu loh. Tapi yang mati itu 40% malah yang mati itu. Sehingga karena lampunya di atap yang agak tinggi dan kecil-kecil ya, cahayanya enggak sampai ke bawah. Jadi masjid itu kelihatan tetap masih gelap. Yang di luar-luar itu yang lampu-lampu yang penerang dinding-dindingnya itu mati semua juga. Dan di sebelahnya ada masjid lain yang terang benderang. Kemudian yang di sebelahnya tadi lampunya banyak yang mati. Itu jadi rasan-rasan ketoro nek pengurusi gak ngurusi masjid. Nah, karena nggak punya uang. Lalu saya ingatkan, ini jangan sampai Ramadan datang lampunya masih gini loh ya. Kita ini dirasani sama jamaah 11 itu. Katanya pengurus ini enggak ngurus masjid. Buktinya lampunya mati dibiarkan semua. Itu akhirnya terus nyala semua. Begitu nyala semua, terang lagi masjid itu. Kan begitu, seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab dulu untuk memakmurkan masjid supaya orang datang ke masjid, supaya orang kerasan di masjid, lampunya yang diterangi ya. Jadi kita ini mari berusaha menjadi hamba Allah yang qalbuhu mu'allakun fil masajid. Dan kita ajak keluarga kita juga ke masjid. Sepanjang kita itu punya perasaan tenang, bahagia di masjid, bahkan kalau kita sedih, datang ke masjid, insya Allah sedihnya hilang. Kalau hati kita dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan, datang ke masjid, pasti hal-hal yang menakutkan kita itu dihilangkan oleh Allah kalau kita di masjid. Itu berbeda dengan hatinya orang munafik. Kata para ulama, wa qalbul munafik, hatinya orang munafik fil masajid, ketika dia di masjid, kama salit thairi alal qafas. Orang munafik itu kalau di masjid seperti burung dalam sangkar. Kalau burung dalam sangkar bagaimana perilakunya? Kepingin kabur saja. Tidak bisa tenang di masjid orang yang hatinya munafik itu. Sholatnya kepingin cepet-cepet, mendatangi sholatnya terlambat, dan waktunya sholat itu kepingin segera selesai. Itu karena di hati kita masih ada penyakit yang namanya nifak. Dan para ulama itu yang di zaman para sahabat itu bercerita, para ulama, para sahabat-sahabat, ada sahabat besar, ada sahabat kecil. Sahabat besar itu menangi wajah Rasulullah ketika usianya setara. Kalau sahabat kecil itu menangi Rasulullah ketika dia masih kecil. Dan ketika sahabat kecil itu sudah menjadi usianya sudah lansia, usianya sudah sepuh, cerita kepada generasi Islam yang tidak pernah melihat wajah Rasulullah. Itu kata para sahabat kecil itu, kami dulu hidup bersama Rasulullah, selalu berjamaah bersama beliau di masjid. Yang terlambat di belakang, kata apa yang saya baca di dalam sebuah tulisan ya. Tidak ada yang terlambat berjamaah kecuali orang yang munafik, yang kemunafikannya itu
terang-terangan, terlihat. Sebenarnya iman dan kemunafikan itu sesuatu yang tidak bisa dilihat kecuali kalau muncul dalam perbuatan. Nah, perbuatan orang munafik yang bisa dilihat itu kalau memperlambat sholatnya, ya. Bagi orang yang, bahkan bagi para sahabat, keterlambatannya datang ke masjid saja sudah dianggap bentuk gejala-gejala penyakit an-nifaq. Kalau ada seorang sahabat atau seorang ulama bicara seperti itu tidak salah. Sebab Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Ya, orang-orang munafik itu orang yang suka menipu Allah, sedangkan Allah lah yang menipu mereka. Yaitu ketika mereka sholatnya dikerjakan dengan malas-malasan, yura'unan nas. Dia melakukannya hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Sawangane rek kok gak tahu munggah masjid. Nah, gitu. Naik masjidnya itu niatnya seperti itu. Malu kalau dilihat orang gak pernah ke masjid. Nah, tapi kalau orang beriman itu tadi itu qalbuhu mu'allaqun fil masajid, hatinya selalu nyantol di masjid, sehingga kedatangannya di masjid itu mendahului di saf-saf yang paling depan, di mana orang-orang yang berdiri di saf terdepan itu sangat dimuliakan oleh Rasulullah. Terbukti kalau Rasulullah masuk dari ruang rumah beliau menuju ke tempat sholat, beliau pasti menjabat tangan orang-orang yang ada di shaf paling depan sambil mengatakan innallaha wa malaikatahu yusalluna ala man yusalli fi mayaminis sufuf. Allah itu memberikan sholawat dan malaikatnya kepada orang-orang yang sholat, yang sholatnya itu di shaf terdepan. Sehingga orang yang sholatnya itu di shaf terdepan itu disamakan derajatnya dengan para nabi. Mengapa? Karena hamba Allah yang mendapatkan sholawat itu para nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tapi selain para nabi masih ada yang diberi sholawat oleh Allah. Siapa? Orang yang sholatnya berdiri di shaf terdepan. Masih ada satu lagi. Siapa? Orang yang bisa menjaga kesabaran. Wa bassiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini 3 golongan yang diberi sholawat oleh Allah, ya. Begitu juga para malaikat memberikan doa sholawat kepada para nabi, kepada orang-orang yang berdiri di shaf paling depan, dan kepada orang-orang yang ketika diuji oleh Allah dia bisa menerimanya dengan kesabaran. Bapak Ibu, jenengan ini orang yang memiliki keutamaan luar biasa, ya, karena kedisiplinannya hadir di masjid. Itu termasuk golongan orang-orang beriman yang memiliki keutamaan yang luar biasa.
Walaupun ada orang mengaku Islam, iman ndak tahu kalau iman itu kok di hati ya. Lalu orang itu tidak pernah hadir di masjid, maka nilai keutamaannya sangat sedikit dibanding dengan orang-orang beriman yang selalu hadir di masjid. Nah, apa saja nilai keutamaannya? Nomor 1, kan Rasulullah kalau ditanya, ya Rasulullah, ayu amalin afdal, wahai Rasul, amal ibadah yang paling utama itu apa? Rasul menjawab, as-sholatu fi awwali waktiha. Ada riwayat yang lain tidak pakai fi awwali, tapi as-sholatu ala waktiha. Nah, orang yang bisa mengamalkan apa yang disabdakan Rasul, ini hanya orang-orang yang datang ke masjid. Orang kalau sholatnya selalu di masjid, pasti sholatnya tepat waktu. Tapi kalau sholatnya di rumah, itu sholat zuhur menjelang asar, sholat asar menjelang maghrib. Itu kalau sholat di rumah, kecenderungannya seperti itu. Tapi kok berbeda dengan orang yang sholatnya di masjid. Sebelum adzan saja sudah berangkat ke masjid. Sehingga apa yang dikatakan Rasul, bahwa amal yang paling utama itu sholat tepat pada waktunya. Itu miliknya orang-orang yang di masjid. Nah. Yang kedua, selama kita hidup, pasti kita itu ingin dipenuhi segala kebutuhan kita dalam urusan duniawi kita. Dan orang-orang yang beriman itu juga minta kepada Allah agar dipenuhi kebutuhan hidupnya di akhirat nanti. Itu berbeda dengan orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman itu yang diminta itu hanya keperluan dunianya saja. Bahkan banyak di antara kita walaupun sudah menyatakan beriman, itu pikirannya itu hanya perhatian kepada kebutuhan duniawi. Sehingga Allah menyebut dalam Al-Quran orang-orang yang datang jauh-jauh melaksanakan ibadah haji, tahu-tahu di sana itu yang disebut itu hanya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu duniawi semua. Sehingga Allah mengatakan, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya, tapi wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang yang berdoa itu hanya minta kebutuhan duniawi, tapi yang di akhirat tidak disebut-sebut dalam doanya. Wa minhum, dan di antara mereka, may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada yang berdoa itu minta di dunia kebaikan dunia dan minta kebaikan di akhirat. Orang yang datang ke masjid itulah contoh orang yang ingin mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kalau orang berkali-kali membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi tidak pernah ke masjid. Kan banyak ya yang membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tapi tidak pernah ke masjid. Enten napa mboten? Oh, banyak. Siapa yang tidak hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar? Siapa yang tidak hafal?
Tapi mereka yang hafal-hafal itu tidak pernah datang ke masjid. Kalau tidak pernah datang ke masjid, itu berarti mereka sibuk dengan urusan dunia dan melalaikan urusan akhirat. Itu penyebabnya. Penyebab orang yang Islam ngaku beriman tidak pernah datang ke masjid adalah karena disibukkan urusan dunia dan melupakan urusan akhirat. Tapi kalau orang itu datang ke masjid, pasti urusan dunia dan akhirat itu selalu meminta kepada Allah agar dipenuhi. Makanya Rasulullah memberi bimbingan, kalau masuk masjid baca Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kata-kata rahmat itu adalah segala kebutuhan yang kita harapkan dipenuhi oleh Allah ketika di akhirat. Jadi jangan masuk masjid itu yang diomongkan masih urusan bisnis, urusan dagang, urusan jual beli dibawa ke masjid. Bahkan Allah mengingatkan wadzarul bai' idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wadzarul bai', tinggalkan jual belimu. Dan ketika keluar dari masjid, itu yang Al-Quran mengatakan fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bersebarlah kamu di muka bumi, cari karunia Allah. Sebelum mencari karunia Allah, keluar dari masjid sudah berdoa, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ya Allah berikan aku karuniamu. Segala urusan-urusan duniawi yang belum terpenuhi minta kepada Allah. Maka orang yang selalu berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, Allahumma inni as'aluka min fadlik, ini doa yang tidak pernah dibaca orang yang sholatnya di rumah. Tidak ada orang di rumah, bagaimana caranya berdoa? Masa dia keluar dari rumah terus masuk ke rumah lagi sambil membaca Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Lalu setelah selesai sholat itu dia keluar membaca Allahumma inni as'aluka min fadlik belbumamane, masa gitu? Kan tidak mungkin. Ya kalau di masjid itu ketika masuk Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Begitu keluar Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah. Yang nomor 3, keutamaan orang yang hadir di masjid selalu memperhatikan sholat tahiyatul masjid. Dan kalau sholat di rumah tidak ada sholat tahiyatul bait, tidak ada sholat penghormatan kepada rumah, tidak ada. Tapi kalau datang ke masjid harus disunnahkan ya, sholat penghormatan kepada rumah Allah 2 rakaat. Menghormati rumah Allah dengan cara sholat tahiyatul masjid itu nilai keutamaannya sangat besar bagi kita. Itu disamakan dengan jenengan kalau haji, kalau umrah. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah itu tidak tahiyatul masjid dulu, tapi tawaf dulu. Jadi orang haji, orang umrah pertama kali masuk masjid itu bukan tahiyatul masjid, tapi tawaf. Tawaf kudum namanya. Begitu melihat Ka'bah, Rasulullah mengajarkan kita membaca
Allahumma zid hadzal baita tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa i'tamarahu tasyrifan wa ta'dhiman wa takriman wa birran. Jadi dapat berapa tadi? Orang yang menghormati rumah Allah. Kalau di sini rumah Allah ya masjid ini, tapi kalau di Masjidil Haram di samping masjid itu yang lebih dulu kita hormat adalah Ka'bah, dan orang yang bersikap hormat dengan Ka'bah sebagai rumah Allah itu wazid man sarrafahu wa karramahu mimman hajjahu wa tamarahu tasrifan, diberi kemuliaan, wa ta'ziman keagungan, wa takriman kemuliaan, wa birron kebaikan-kebaikan. 4 yang dikasih. Maka kita kalau sholat tahiyatul masjid itu nilainya sama dengan itu. Sama-sama tujuannya untuk menghormat rumah Allah. Yang berikutnya, orang kalau selalu hadir di masjid untuk mengikuti sholat jamaah, sebelum iqamat dalam melaksanakan sholat jamaah, pasti melaksanakan sholat sunnah qobliyah. Coba kalau jenengan sholat di rumah, tidak mungkin tuh kalau zuhur aja, asar saja. Ya, sebagian ada yang perhatian dengan qobliyah ba'diyah, pasti walaupun di rumah pasti ada. Tapi kalau di masjid itu enak. Sebelum qomat pasti tahiyatul masjid dan qobliyah. Setelah sholat ditambahi ba'diyah. Itu kalau di masjid itu nyaman. Tapi kalau di rumah banyak yang tertinggal kalau qobliyah ba'diyah itu. Padahal ini juga penting. Rasulullah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah. In saluhat saluhasa iru amalihi wa in fasadat fasadasa iru amalihi. Yang pertama kali dihisab dari amal hamba Allah adalah salat. Kalau salatnya baik, semua urusannya menjadi baik. Kalau salatnya rusak, semua urusannya menjadi rusak. Nah, ketika para malaikat memeriksa sholat tadi itu, Allah bertanya, apakah catatan amal sholatnya hambaku ini sempurna? Nah, kalau malaikat kemudian mengatakan, ada banyak kekurangan ini Allah, ini banyak bolong-bolongnya, banyak yang tertinggal, kata Allah, kamu periksa apakah orang itu punya amal-amal yang tatawu. Yang tatawu ya sholat-sholat sunnah itu. Ya qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud. Itu disuruh meriksa. Lalu malaikat memberikan laporan, oh ya orang ini punya sholat qobliyah punya, sholat ba'diyah punya, sholat-sholat tatawu yang lain punya. Kata Allah, sempurnakan sholat wajibnya yang tadi banyak tertinggal atau ada banyak kekurangannya itu dengan sholat-sholat tatawu'nya, dengan sholat-sholat sunnahnya itu. Nah, itulah keutamaan-keutamaan yang didapat orang-orang yang rajin istiqomah ke masjid. Apalagi kemudian kita ketahui banyak orang-orang tua-tua gitu waktunya berjamaah terus meninggal di situ. Wah, itu sudah bisa disaksikan husnul khotimahnya itu. Apa yang kita harap dari Allah adalah husnul khotimah. Akhir perjalanan hidup yang baik. Nah, orang yang akhir perjalanan hidup yang baik itu kalau
terminal hidup terakhirnya itu masjid ini. Sudah tua, sudah masih sibuk ngejar-ngejar keuntungan harta saja. Masih ngitung-ngitung duit, tidak pernah datang ke masjid. Itu orang-orang kayak gitu itu disebut oleh Allah. Hal ataka hadisul ghasyiyah? Tahukah kamu orang yang wajahnya menunduk di akhirat? Ya. Wujuhu yauma idin khashi'ah. Mereka yang ketika di akhirat wajahnya suram. Amilatun nasibah. Hidupnya di dunia itu capek, payah mengejar-ngejar duniawi, tapi harta bendanya yang dia kejar-kejar tidak bisa membahagiakan di akhirat, tidak menyelamatkan dia di akhirat. Di akhirat amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Di akhirat tempatnya di neraka. Tusqa min ainin aniyah, diberi minum oleh Allah dengan air yang mendidih. Laisa lahum ta'amun illa min dari. Tidak mendapatkan makanan kecuali makanan yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju'. Tidak bisa menggemukkan badan dan tidak bisa menghilangkan haus dan kelaparan. Seperti itu nasibnya orang-orang yang sibuk ngurusi dunia sampai tidak pernah datang ke masjid, itu seperti itu. Dan yang seperti yang tadi saya sampaikan, datang ke masjid tujuan utamanya ada dua, yaitu mendapatkan rahmat dan ampunan. Sebab dalam Al-Quran itu kalau sudah mendapatkan rahmat dan ampunan, pasti kemudian diakhiri ayatnya dengan ulaika yadkhulunal jannata hum fiha khalidun. Ayat-ayat yang seperti itu pasti didahului dengan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rahmat dan ampunan. Dan supaya mendapatkan itu semua, atau dalam bahasa surat Al-Fatihah, kita datang ke masjid, sholat berjamaah, supaya kita menjadi orang-orang yang selalu diberi nikmat oleh Allah dan tidak menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu yang kita baca di masjid setiap sholat, lalu kemudian kita mengucapkan amin bersama para imam. Dan kalau kemudian para malaikat juga mengamini, maka disitulah Allah memberikan rahmat dan ampunan. Kalau kita sholat di rumah, amin yang kita baca itu hanya kita baca sendiri. Tapi kalau di masjid, yang kita baca itu dibaca oleh imam, dibaca oleh seluruh makmum, dan dibaca juga oleh para malaikat. Jadi itu pentingnya kita istiqomah di masjid itu. Jadi alhamdulillah panjenengan semua menjadi orang-orang yang ahlul masjid, yang berarti kata para ulama itu ahlul muttaqin. Tapi ada satu PR tadi itu. Ya, ahlul muttaqin, orang-orang yang takwa, itu rumahnya adalah masjid. Nah, PR-nya adalah bagaimana mengajak keluarga dan anak-anak juga ikut hadir ke masjid. Kan dulu saya berpikir membangunkan anak tidur tuh tidak gampang, dan kita sering emosi membangunkan anak tidur, apalagi mengajak ke masjid, sering emosi. Kalau bolak-balik emosi, bolak-balik marah sama anak, akhirnya anak benci sama kita, akhirnya tidak dekat sama kita. Maka daripada saya nanti setiap hari emosi sama anak, setiap hari marah terus sama anak, ngingatkan sholat marah, ngingatkan belajar marah,
tak taruh di pesantren aja. Jadi semua anak saya taruh di pesantren. Anak pertama pesantren, kedua pesantren. Di pesantren pasti datang ke masjid. Pasti. Coba anak-anak sampean yang enggak di pesantren, ya itu gara-garanya enggak datang ke masjid. Tapi kalau kita sekolahkan di pesantren 5 waktu ke masjid. Kalau tidak datang ke masjid dia malu sama teman-temannya. Kalau tidak datang ke masjid didatangi guru-gurunya tempat tidurnya. Jadi pesantren itu tempat alternatif pendidikan yang paling bagus. Saya dulu berprinsip lebih baik anak saya jauh di mata tapi dekat di hati. Jauh di mata karena di pesantren, tapi hati saya dekat, selalu kangen, selalu rindu. Kalau ketemu bawa oleh-oleh, menyiapkan segala sesuatunya, kita bawa untuk diserahkan anak kita di pesantren. Ketemu langsung rangkul pelukan. Coba jenengan di rumah setiap hari, pelukan enggak sama anak setiap hari? Rangkulan enggak sama anak-anak? Enggak pernah. Tapi kalau anak kita di pesantren datang, kangen peluk, kangen peluk. Anak laki, anak perempuan kita rangkul. Itu prinsip saya. Lebih baik jauh di mata, tapi dekat di hati. Daripada dekat di mata, tapi jauh di hati. Sehari-hari di rumah, tapi sehari-hari bertengkar. Akhirnya anaknya memusuhi orang tuanya. Dan orang tuanya selalu jengkel dengan anaknya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.